Halo guys, dimanapun kamu berada, selamat datang di channel Giovanni Des. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Hidden Strike yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Scott Wolf, dibintangi oleh Jackie Chan dan John Cena. Film ini menceritakan seorang pasukan khusus bekerja sama dengan tentara bayaran untuk menggagalkan pencurian minyak terbesar sepanjang sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film dimulai dengan pasukan khusus swasta asal Tiongkok yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan yang bernama Yutim Oil yang berlokasi di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya kilang minyak tersebut mendapatkan serangan dari sekelompok tentara bayaran yang dimana belum diketahui alasan atas serangan tersebut. Pemimpin pasukan yang bernama Luo Feng disambut oleh Direktur Operasi Yutim Oil yang bernama Profesor Cheng, di mana Cheng akan mengarahkan Luo Feng ke para warga yang akan mereka evakuasi. Sementara itu, di sebuah desa yang tak jauh dari kilang minyak, kita diperlihatkan seorang tentara bayaran sekaligus mantan anggota pasukan khusus yang bernama Chris. Kemudian dihampiri oleh adiknya bernama Henry, yang dimana Henry juga merupakan seorang tentara bayaran. Kemudian Henry memberikan sekantong uang kepada Chris dari hasil penjualan senjata mereka kepada tentara Irak. Di samping itu, Henry juga mengajak Chris untuk menjalankan sebuah misi yang dimana mereka akan menculik beberapa orang yang telah menjual senjata kepada musuhnya. Namun Chris menolaknya karena Chris ingin berhenti menjadi tentara bayaran dan ingin merawat anak yatim di desa ini. Namun Henry terus membujuknya dengan iming-iming bahwa misi ini bayarannya 5 kali lipat lebih besar dari misi sebelumnya. Henry juga menyatakan bahwa dengan uang tersebut Chris bisa menggunakannya untuk membangun desa ini. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Owen bermaksud untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini. Namun ketika Owen mencoba memperbaikinya, Owen menemukan pompa tersebut sudah rusak, sehingga Chris harus membeli pompa baru yang harganya sangat mahal. Melihat warga sekitar terancam kehilangan sumber air, Chris pun berencana untuk mengambil tawaran Henry. Keesokan harinya di kilang minyak, Luo Feng dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus. Ketika sedang memasukkan para penumpang, ada salah satu orang yang mencurigakan. Dia menandai bus dengan cat yang dimana bus tersebut ditumpangi oleh Profesor Cheng dan beberapa stafnya. Ketika akan berangkat, Luo Feng bertemu dengan putrinya yang bernama Mei, di mana Mei merupakan seorang peneliti di kilang minyak. Di dalam perjalanan, mereka melewati jalan maut yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Luo Feng pun memutuskan untuk melalui jalan tersebut. Ketika menerobos blokade jalan, tiba-tiba terjadi ledakan di pinggiran jalan yang diakibatkan oleh ranjau darat. Beruntung ledakan tersebut tidak mengenai bus, dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Kemudian, Mei mengungkapkan kekecewaannya kepada Luo Feng. Mei menyatakan bahwa Luo Feng tidak peduli dengan dirinya dan ibunya, dan lebih mementingkan pekerjaan. Padahal sebenarnya Luo Feng sangat menyayangi mereka, tetapi karena tugas negara, mau tidak mau Luo Feng pun harus menjalankan tugasnya. Setelah melalui jalan maut, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal peramal cuaca menginfokan bahwa hari ini tidak akan terjadi badai. Ketika mereka mencoba melalui badai tersebut, tiba-tiba radio komunikasi mereka terganggu dan disusul dengan kedatangan beberapa mobil yang ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan tentara bayaran lainnya. Kemudian para tentara bayaran itu membajak rombongan bis evakuasi tersebut. Salah satu pasukan pengawal sempat memberikan perlawanan, namun pengawal itu berhasil dilumpuhkan, sehingga Chris dan kawan-kawan pun berhasil membajak 2 bus. Di sisi lain, Luo Feng masih belum menyadari bahwa ada bus yang dibajak.
Ketika berhasil keluar dari badai, mereka pun berhenti sejenak untuk mengecek rombongan. Disitulah Luo Feng pun menyadari bahwa ada 2 bis dari rombongan mereka yang hilang. Kemudian dia mengajak putrinya dan memanggil helikopter pengawal untuk membantunya pergi mencari 2 bus yang hilang tersebut. Di perjalanan, Luo Feng menemukan sumber badai. Ternyata badai tersebut merupakan badai buatan yang menggunakan sebuah mesin jet, sehingga pasir di sana tertiup kencang oleh mesin jet tersebut. Di sisi lain, Chris dan Henry sudah berhasil membawa beberapa tawanan. Namun Chris merasa janggal karena para tawanan tersebut tidak terlihat seperti penjual senjata. Ketika berdebat, mobil mereka ditemukan oleh salah satu pasukan Luo Feng, yang kemudian pasukan tersebut menyerang rombongan Chris dan Henry. Dia berhasil meledakkan satu mobil rombongan Chris. Akan tetapi, Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan menembaki helikopter tersebut hingga jatuh. Di sisi lain, Luo Feng tak sengaja menemukan bus nomor 11. Di dalam bus tersebut, Luo Feng menemukan beberapa penumpang, tetapi 5 diantaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu, Luo Feng pun langsung melakukan pencarian ke area gurun. Kemudian ketika Chris dan Henry tiba di area pertukaran, mereka bertemu dengan orang yang menyewa mereka untuk menyerahkan Sandra dan membawa bayaran mereka. Namun di sana, Chris dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri, yaitu Owen. Owen mengungkapkan bahwa dia telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun Chris bingung kenapa Owen menyandra orang dari kilang minyak yang dimana tidak ada hubungannya dengan senjata. Kemudian Owen menyatakan bahwa ada yang lebih menguntungkan dari sekedar menjual senjata, yaitu kilang minyak. Owen pun mengutarakan rencananya untuk mencuri minyak tersebut dan menjualnya. Di samping itu, salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Profesor Cheng adalah orang yang memegang kunci untuk menyalurkan minyak nantinya. Mengetahui hal itu, Chris pun pergi dari sana dan tidak ingin ikut campur lagi. Kemudian, Chris pun mengajak Henry untuk segera pergi dari sana. Tetapi Henry tidak mau pergi karena Owen belum membayar mereka. Setelah Chris pergi, Henry pun meminta bayaran kepada Owen. Namun, Owen malah membunuh Henry dan beberapa anak buahnya. Setelah itu, Owen memerintahkan anak buahnya untuk membawa jasad Henry ke sebuah menara radio, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk merekayasa seolah-olah pembunuhan itu dilakukan oleh pihak Tiongkok. Ketika Chris di perjalanan, Luo Feng menemukan Chris, lalu dia pun membuntuti Chris sampai ke desa. Sesampainya di desa, Luo Feng menyatakan bahwa dia ingin membawa kembali orang-orang yang telah diculik Chris. Namun Chris tidak mengakuinya. Chris pun pergi ke menara radio yang dimana menara tersebut adalah markas Chris dan Henry. Luo Feng pun terus membuntutinya. Ketika tiba di menara radio, Chris menemukan adiknya telah tewas. Setelah itu, Luo Feng pun masuk ke menara dan terjadilah duel sengit antara keduanya. Chris memiliki tubuh yang besar dan kuat, namun Luo Feng memiliki kelincahan, sehingga membuat duel tersebut terlihat seimbang. Kemudian Luo Feng pun menuduh Chris telah menculik orang di kilang minyak. Namun Chris menjawab bahwa dia tidak menculik siapapun. Chris juga menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang telah menculik orang-orang di kilang minyak dan membunuh adiknya. Pertarungan mereka dihentikan oleh 2 tentara yang ingin mengambil jatah uangnya. Namun tentara tersebut pergi dari sana setelah Chris tak sengaja melepaskan pemicu granat. Merasa dikhianati, dari luar para militer itu pun menembaki mereka berdua. Dan mau tak mau mereka pun harus bekerja sama untuk melawan para tentara tersebut. Menduga Chris dan Luo Feng sudah tewas, para tentara itu pun segera pergi dari sana. Kemudian Chris dan Luo Feng pun bersepakat untuk mencari orang yang menculik orang-orang di kilang minyak dan orang yang membunuh Henry. Sementara itu di sisi lain, Owen membawa Profesor Cheng dan stafnya ke kilang minyak, yang dimana di sana Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyak ke dermaga. Owen terus memaksa Cheng dengan membunuh stafnya satu persatu. Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya,
Namun ketika Owen hendak membunuh Sandra terakhir yang merupakan anaknya, Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya tas yang berisi kode akses tersebut ada pada Mei. Anaknya Cheng pun menyarankan agar Owen melacak handphone yang ada di tas tersebut, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tasnya. Sementara itu, Chris membawa Luo Feng dan Mei ke desanya, di mana Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur anak yatim piatu agar mereka bahagia. Di sana Luo Feng pun mulai mempercayai Chris sepenuhnya karena Luo Feng melihat ketulusan Chris yang telah lama mengurusi desa itu. Dan dari sana Luo Feng pun menyimpulkan bahwa Chris adalah orang yang baik. Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Luo Feng pergi keluar untuk sekedar bersantai. Tanpa Chris tahu, Chris curhat kepada Luo Feng bahwa Chris menyukai Mei. Namun Luo Feng pun memberitahu Chris bahwa Mei adalah anaknya. Di situ Chris pun salting. Kemudian Chris pun menceritakan masa lalunya dan bagaimana ayahnya tewas. Lalu Luo Feng pun menguatkan Chris bahwa semua orang yang mati itu sudah merupakan takdirnya. Di tengah perbincangan, mereka mendengar gonggongan anjing yang menandakan wilayah mereka sedang disusupi. Dan ternyata benar saja, saat Chris dan Luo Feng mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap-endap. Chris dan Luo Feng pun mulai melumpuhkan anak buah Owen satu persatu, lalu berpencar. Saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembak oleh anak buah Owen. Tetapi beruntung, Chris berhasil menghindari ledakan sebelum menara itu runtuh. Kemudian Chris dan Luo Feng pun dikepung oleh Nox dan pasukannya. Di saat yang bersamaan, para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Nox pun menantang mereka untuk berperang. Kemudian Chris menghentikannya karena tidak ingin mengorbankan warga desa. Chris pun memberikan tas yang Nox cari, dan Nox beserta anak buahnya pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Mei memberitahu bahwa isi tas tersebut merupakan sebuah USB yang berisi kode enkripsi untuk membuka saluran pipa kilang minyak, yang dimana kapasitas kilang itu memiliki jutaan barel minyak. Mendengar hal itu, Chris dan Luo Feng menyimpulkan bahwa ini adalah pencurian minyak terbesar sepanjang sejarah. Kemudian mereka pun pergi ke kilang minyak untuk segera menghentikan Owen. Keduanya pergi menggunakan sebuah truk bermesin jet. Sedangkan Mei karena tidak diperbolehkan ikut oleh ayahnya, dia menyusul menggunakan mobil kesayangan Chris secara diam-diam. Di sisi lain, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung minyak. Lalu Owen pun segera menyuruh Cheng untuk segera membuka pipa aliran minyaknya. Di mana dikarenakan jumlah minyak yang begitu banyak, proses itu memakan waktu hingga 24 jam, sehingga Owen pun harus menunggu sampai semua minyak masuk ke kapal. Tidak lama setelah itu, Chris dan Luo Feng pun tiba di kilang minyak, menerobos barikade pertahanan Owen, dan mereka berdua pun langsung menghajar anak buah Owen. Mengetahui Chris dan Luo Feng akan datang, Owen bergegas pergi dari sana dan meminta Nox tetap berada di sana untuk mengawasi proses pembuatan minyak hingga selesai. Setelah Chris dan Luo Feng berhasil masuk ke ruang kontrol, mereka pun langsung meminta Profesor Cheng pergi dari sana, dan Luo Feng pun langsung bertarung dengan Nox. Dalam pertarungan itu, Luo Feng meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dia akan menangani Nox. Ketika Chris berusaha mencapai Owen, Owen berhasil pergi dari sana sambil membawa 3 truk tangki minyak. Untungnya tidak lama kemudian, Mei datang sambil membawa mobil kesayangan Chris. Karena situasi sedang genting, dengan berat hati Chris meminta Mei segera tancap gas untuk mengejar Owen. Kemudian di sisi lain, Luo Feng masih bertarung sengit dengan Nox. Ketika Nox kewalahan dan berusaha pergi dari sana, Luo Feng menyemprotkan semacam sabun untuk menjatuhkan Nox. Ketika Luo Feng asik memandikan Nox dengan sabun, tiba-tiba pipanya pecah sehingga ruangan tersebut dibanjiri oleh sabun. Keduanya pun terus berduel yang akhirnya karena kemampuan Luo Feng lebih hebat dan dia adalah pemeran utamanya, Luo Feng pun berhasil mengalahkan Nox.
Sementara itu, Chris dan May masih mengejar Owen, kemudian mengalami kecelakaan yang menghancurkan mobil kesayangan Chris, karena mobil tersebut tidak cocok untuk kebut-kebutan. Beruntung sebelum mereka kehilangan Owen, Luo Feng pun datang membawa truk jet. Kemudian ketiganya pun lanjut mengejar Owen. Dikarenakan mereka jauh tertinggal dari Owen, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya sehingga mereka bisa menyusul Owen. Luo Feng kemudian menabrakkan truknya ke truk tangki minyak, sehingga terjadi ledakan yang dahsyat. Akibat kejadian tersebut, anak buah Owen tewas, sedangkan Owen mengalami luka bakar yang cukup parah. Namun Owen masih bisa kabur dengan mobilnya. Setelah kendala bisa teratasi, mereka pun kembali mengejar Owen. Ketika berhasil menyusul Owen, Luo Feng langsung menghantam mobil Owen dan menyeretnya. Ketika mengetahui di depan ada jurang dan menabrak pagar pembatas, Luo Feng pun mengikatkan Mei ke sebuah kawat. Sebelum truk meluncur ke jurang, Luo Feng pun dan Mei berhasil keluar dari truk. Namun Owen tersangkut di batu penghalang sehingga dia tidak ikut jatuh ke jurang. Ternyata kawat yang mengikat Mei nyangkut di mobil Owen. Ketika Owen akan pergi dari sana menggunakan mobilnya, mobil tersebut tergelincir dan jatuh. Beruntung, Luo Feng pun berhasil melepaskan ikatan kawat Mei sebelum mobilnya jatuh ke dasar jurang. Kemudian, Luo Feng dan Mei mengira Chris ikut jatuh ke jurang. Namun beruntung, Chris muncul dari bawah tebing dengan keadaan selamat. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan berteriak minta tolong. Film diakhiri dengan Chris dan Luo Feng beserta pasukannya memperbaiki pompa sumur milik warga desa, sehingga warga di sana bisa menikmati air bersih kembali. Di saat itu juga, pasukan Luo Feng menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru. Luo Feng pun mengajak Chris untuk bergabung, kemudian Chris pun menerima tawaran tersebut. Jadi begitulah alur cerita Hidden Strike. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video kami, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa di next video.